Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bayu Pamungkas dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sini saya akan membahas mengenai fenomena budaya dalam masyarakat, yaitu fenomena budaya digital di sekitar kita. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari fenomena. Apa itu fenomena? Menurut Noustaks pada tahun 1994, ia mengatakan bahwa fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran. Lalu, menurut KBBI, fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Seperti contohnya itu adalah fenomena alam. Lalu dapat disimpulkan bahwa fenomena adalah realitas yang menampakkan dirinya sendiri kepada manusia. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau culture dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi, dan juga hasil. Sedangkan memudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Lalu ada juga menurut Abby Taylor pada tahun 1832 sampai dengan 1917, ia mengatakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya mengenai unsur-unsur budaya. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangatlah penting untuk memahami kebudayaan manusia. Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Berbagi unsur budaya tersebut adalah, yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya guna berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Lalu ada pengetahuan. Pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Lalu yang ketiga ada sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Lalu yang keempat ada peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Lalu yang kelima ada mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kehidupan hidupnya. Selanjutnya ada religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Lalu yang terakhir ada kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fenomena budaya digital di sekitar kita. Pada kondisi pandemi seperti ini, mungkin kebanyakan dari kita tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya teknologi dan internet. Ada beberapa dari kita yang menggunakan internet mungkin hanya untuk sekedar membuka Instagram, lalu ada juga yang menggunakan teknologi hanya untuk melakukan jual beli, lalu ada juga seperti kita mahasiswa ini menggunakan internet untuk melakukan kuliah online, lalu ada juga yang kerja online. Nah, ternyata penggunaan teknologi dan internet dapat membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku,
berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat sehingga membentuk budaya digital. Kemudian, fenomena budaya digital memiliki beberapa kelebihan. Antara lain yang pertama, informasi dan komunikasi cepat dan murah. Lalu yang kedua, mobile dan fleksibel. Saat ini, ketika kita ingin melakukan suatu pembelian, baik itu pakaian dan lain sebagainya, kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk keluar rumah. Cukup dengan membuka smartphone yang kita miliki, kita sudah dapat membeli apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah cashless. Saat ini, ketika kita ingin melakukan suatu pembayaran, kita tidak perlu lagi menggunakan uang tunai atau bahkan kartu ATM. Kita cukup membuka smartphone kita dan melakukan scan barcode. Lalu yang terakhir ada networking and opportunity. Yang seperti kita rasakan saat ini, kita dapat melakukan perkuliahan melalui internet, lalu ada juga yang melakukan pekerjaannya melalui internet. Ini adalah salah satu kelebihan dari fenomena budaya digital yang dapat kita rasakan. Lalu ada juga kekurangan dari fenomena budaya digital yang dapat kita rasakan. Yang pertama ada echo chamber dan filter bubble, di mana setiap pengguna internet akan diarahkan menuju konten yang sama dengan apa yang diyakininya secara lebih presisi. Lalu yang kedua adalah kesalahan informasi. Kesalahan informasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada misinformasi, yaitu informasinya sendiri salah, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Lalu yang kedua ada disinformasi, di mana informasinya salah yang disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah. Jadi di sini ada unsur kesengajaan. Lalu yang terakhir ada malinformasi, di mana informasi yang berdasarkan realitas akan tetapi digunakan untuk merugikan orang, kelompok, organisasi, atau suatu negara lain. Selanjutnya, yang ketiga ada framing. Framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Framing berita merupakan perpanjangan dari teori agenda setting, yaitu pemilihan fakta dalam sebuah peristiwa yang dinilai penting disajikan dan dipikirkan pembaca atau publik. Selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya yaitu adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Lalu ada juga mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Selanjutnya ada hate speech atau ucapan penghinaan atau kebencian. Adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek, seperti halnya ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa bentuk penghinaan yang biasa dijerat pasal tentang hate speech. Yang pertama ada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut. Lalu yang terakhir ada cybercrime dan cyberfraud, atau kejahatan dunia maya secara luas dapat didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Contohnya yaitu antara lain ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan jaringan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sih cara kita sebagai pengguna internet untuk menggunakan internet secara bijak, yaitu ada network etiquette atau tata krama dalam menggunakan internet. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam penggunaan internet yaitu adalah cermat dalam memilih stiker dan emoji, berkomentar dengan sopan, dan menghargai privasi diri sendiri dan orang lain. Lalu, apa sih yang kita tidak boleh dilakukan dalam menggunakan internet? Yang pertama ada jangan menyebarkan chat pribadi, jangan iseng dan mengganggu orang lain,
Dan yang ketiga ada jangan memproduksi konten hoax. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.